terdengar suara langkah yang gak begitu jelas di belakang mereka. Mereka ngerasa kalau ada seorang atau sesuatu yang ngikutin dan ngawasin dari tadi. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng gua, Oman. Ya, bener sekali teman-teman. Gua kali ini akan ngelanjutin dari cerita Harum Mahameru kemarin yang ditulis oleh akun Twitter Balakarsa tentunya. Di part sebelumnya kita tahu kalau si Purnomo dan temannya sedang naik Gunung Semeru lewat jalur ilegal. Dan di sana mereka ngerasa banyak menemui hal-hal yang aneh. Dari si Hendro kesurupan sampai acara nyasar ke dalam alas Semeru segala selama beberapa malam. Nah, kira-kira kelanjutannya dari cerita mereka seperti apa? Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke cerita, gua ingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Kalian yang menjalankan ibadah puasa untuk besok, semoga lancar-lancar ya sampai di hari raya besok. Ya udahlah, mau tahu ceritanya kelanjutannya seperti apa? Kalau udah pada siap, cerita horor sebelum tidur mulai. Hore cah, awake dhewe balik maneh ning panggon pinginane. Kon kira-kira ilang tagak? Iya, Pun. Dadi koyo pertemuan saya dinantikan ae. Ya wes lah, ayo dan ngedekno tendone kene saiki. Nah, saat itu ketika mereka jauh menyusuri jalur-jalur, mereka akhirnya nemuin batu besar di mana tempat pertama kali mereka ngebangun tenda di sana. Mereka yakin bener karena emang di sana ada kayu bekas perapiannya dan beberapa makanan yang gosong bekas mereka masak kemarin malam. Aja ning kene, mending terus mlaku wae. Dino jek awan ngene, mosok atene ngedekne tendone kene. Disitulah Suno tampak seperti kayak ngasih kode mata kepada Purnomo. Iya, Hen. Mending terus munggah ae. Awake dhewe iki ngetutne jalur sing ana ning petane Pak Lek ae. Setelah lama sekali ngobrol di situ, akhirnya mereka bertiga ngelanjutin perjalanan mereka. Terlihat jalurnya sangat di luar nalar, miring sampai 45 derajat. Mereka berjalan dengan perasaan yang sangat khawatir dan takut saat itu. Itu mereka menemui jalan buntu. Saat itu yang kelihatan hanyalah tebing-tebing besar yang menjulang tinggi, sama lumut yang nempel di sana-sini di permukaannya. Kemudian Purnomo mengeluarkan kompas hitamnya dan ia pun bilang, Ampun Gusti, delok niki rek, iki kompasku kok muter-muter terus. Lah iki endi sisih lor, endi sisih kidul? Apa maneh wetan kulon? Ya apa iki rek? Awak dhewe ra ngerti belas e. kata si Purnomo sambil nunjuk-nunjuk ke kompas itu kepada temannya. Iya, saat itu mulailah si Purnomo ngerasa kalau ada hal yang ganjil di tempat itu. Kenapa kompas yang dikatakan sebagai si pencari mata angin saat itu tidak berfungsi sama sekali? Apakah mereka ada di alam gaib? Meski bingungi koyo ngene, tapi awak dhewe kudu tetep ndonga rek. Aja lali, awak dhewe kudu bahagia. Ya, si Suno tampak sedikit cemas walaupun dia bilang seperti itu tadi. Dia ngerasa memang kayak ada yang aneh saat di alas itu. Mereka sekarang tersesat di hutan belantara sepertinya, yang tidak tahu arah, entah mau kemana. Dan tiba-tiba kedengaran suara seekor ayam betina yang ngegiring anak-anaknya mencari makan di sekitar mereka. Dan Indro pun bilang, Rek, ayo dicekel. Terus aku dibakar. Pasti itu enak. Oh iya, Bro. Ketoke enak iki pas lek koyo ngene iki.
Tapi anehnya, si Purnomo tampak berpikiran lain. Ia mikir, masa sih ayam hutan tidak takut sama manusia? Dan ia pun yakin kalau di sekitar sini mungkin ada perkampungan. Purnomo pun langsung meminta si Hendro dan Suno untuk ngikutin setiap langkah dari ayam babon itu. Saat itu, memang mereka semakin lemah kondisinya. Tapi tak mereka hiraukan sama sekali. Yang terpenting saat itu hanyalah menguatkan mental mereka. Yang mereka yakin kalau nanti mereka bakal selamat. Tampak mereka sambil makan makanan dari si Suno, yaitu ares atau dapat dibilang itu bonggol dari pohon pisang. Ya, hanya itu aja. Kalian tahu kan, pohon pisang itu ada bonggolnya, yaitulah di ujung pohon pisang itu dapat dimakan oleh mereka. Mereka memakan bonggol itu ya karena saking nggak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka tetap berjalan ngikutin si babon itu. Sampai suatu ketika, si Hendro tampak mengarahkan jari telunjuknya ke arah sesuatu. Dan dia pun bilang, Ono cewek. mereka bertiga saat itu memang tampak senang sekali karena mereka bertiga bertemu dengan orang. Selama ini mereka tidak menemukan seseorang sama sekali di dalam alas itu. Pikir mereka, dengan adanya dua wanita itu dapat dikatakan itu adalah sebuah petanda kalau di sana ada perkampungan. Mbak, tolong mbak, tolong. Mereka tampak berlari mendekati wanita itu. Tampaknya sambil ngos-ngosan di wajah mereka. Tapi mereka pun bahagia karena mereka rasa saat itu mereka dapat terselamatkan dari hutan itu. Walaupun luka-luka beretan bekas kayu ranting ataupun batu-batu sangat terlihat jelas di tubuh mereka, tapi mereka nggak menghiraukan sama sekali. Tapi anehnya lagi, semakin mereka berlari menuju wanita-wanita itu, bayangannya pun semakin menjauh. Mereka berpikir, apakah kedua wanita tersebut memang ada atau enggak sama sekali? Aduh, Saat itu, Suno tampak jatuh kesakitan di lubang kubangan. Kayaknya sih kubangan babi atau entah apalah itu. Yang pasti, ia jatuh dengan kepalanya duluan. Tapi, seakan-akan Purnomo dan Hendro tak menghiraukan sama sekali si Suno. Mereka tetap berlari menghampiri wanita-wanita itu. Sampai suatu ketika, mereka pun ingat kalau ninggalin si Suno di belakang yang tampak sedang kesakitan. Akhirnya Purnomo berhenti dan meneriaki Hendro seperti ini. oh iya, Suno rek. Hendro, mandek sih. Suno isine mburi ya. Areke tok cemplung ledokan kono mang. Ayo ditolong dhisik. Lalu Purnomo sama si Hendro balik lagi nyari di mana tempat Suno jatuh tadi. Nah, mereka langsung ketawa melihat kondisi si Suno saat itu. Ya, kalian tahu sendiri kan, kalau posisinya No jatuh dengan kepalanya di bawah, sama posisi kakinya itu kelihatan ketekuk ke atas seperti itu. Dan lucunya lagi, tubuhnya itu kayak melengkung gitu. Dan Hendro pun bilang, No, kon iku ate akrobat to no? Apa ate lompat indah? nah disitulah mereka nggak tahu dan nggak pernah sadar kalau si Suno pingsan dan nggak sadarkan diri lagi. Tapi mereka ya tetap aja ngetawain si Suno nggak habis-habis. Sik. Arek iku kok meneng ae yo? Kok kayak semaput? Nah, benar saja. Si Suno sudah nggak sadarkan diri lagi dan Purnomo menariknya ke atas sambil membopong Suno dari lubang itu. Mungkin sepertinya si Suno terlalu capek dan memang ada benturan di kepalanya. No, Suno. Kondisi hutan sekarang tampak gelap.
malam pun tiba. Mereka langsung membuat perapian dari ranting-ranting yang ada di sekitar hutan. Dan juga tak lupa mereka juga membuat tenda setelah membuat perapian tadi. Purnomo pun tampak ngebakar tunas-tunas rotan muda yang ada di sebelah mereka agar bisa dibuat makan malam itu. Hendro pun bilang, Pur, Suno ketok wis tangi ku. Dan kayak ono ngombe cai. No, Suno, kon gak apa-apa ta? Ngeluh gak desmu? sambil ngasihkan botol yang berisikan air embun yang mereka kumpulkan kemarin. Wes gak apa-apa le. Cuman iki sik rodok ngeluh sithik sih. Tampak si Suno sambil memegang tengkuk kepalanya. Gak terasa juga. Ternyata lama juga si Purnomo tidur setelah ngobrol waktu itu. Sampai-sampai Suno ngebangunin dia. Aja rame le. Iku koyoke ana mbae melok ngangetne awake nek sebelah kono. Ternyata Suno dan Hendro saat itu tampak terjaga dari tadi. Memang di seberang perapian itu Purnomo ngelihat ada harimau Jawa duduk membelakangi perapian. Harimau yang katanya sudah punah ada di tempat samping perapian mereka. Apakah benar harimau itu punah? Nyatanya dia masih nongol di situ. Sesekali tampak kepalanya dan ekor dikibas-kibaskan olehnya. Sesekali juga harimau itu memandangi si Purnomo dan teman-temannya. Wes tarek. Lek durung mancine dipangan macan. Gak kira awake dhewe dipangan. Purnomo tampak seakan meminta izin kepada Bahne atau si macan Jawa itu untuk tidur di tenda itu. Sebenarnya sempat ada rasa takut dari mereka, tapi mau gimana lagi kalau mereka lari, yang ada malah dimakan sama harimau itu. Malam itu adalah malam yang menakutkan bagi mereka. Tapi anehnya satu lagi, tak ada sedikit pun gangguan dari makhluk gaib saat itu. Dan mereka ngerasa kalau mereka itu dijaga oleh makhluk itu. Saat itu pagi tampak dari sinar matahari yang sedikit semburat pucat. Kemudian mereka mematikan bekas perapian mereka. Juga beberes alat-alat pendakian mereka untuk melanjutkan perjalanan lagi. Saat itu memang tampak di sebelah agak ke atas dari mereka ada aliran sungai yang kecil tapi jernih. Mereka pun ke sana sambil ngisi botol air minum yang mereka bawa. Purnomo pun nyari tumbuhan pakis hutan yang nanti untuk dimakan oleh dia sama teman-temannya. Katanya sih kayak mentimun, tapi nggak tahu. Tiba-tiba terdengar suara langkah yang nggak begitu jelas di belakang mereka. Mereka ngerasa kalau ada seorang atau sesuatu yang ngikutin dan ngawasin dari tadi. Dan seperti kemarin, tetap saja kompas dari Suno tak berfungsi sama sekali. Pagi itu juga mereka melanjutkan perjalanan lagi sambil berharap ada manusia selain mereka bertiga yang ada di sana nanti. Dan tiba-tiba, jenengan sedoyo niki sinten? Lan ajeng nglampahi napa? kata seorang lelaki tua dengan mata mencekam. Sepertinya laki-laki itu tampak memakai ikat kepala hitam dengan jarik sewek yang berada di pinggangnya dan membawa tombak panjang di tangan kanannya, bahkan tanpa alas kaki sama sekali. Raut wajah dari orang itu tampak tua sekali. Bahkan tubuh ringkih dari orang tua itu membuat merinding mereka bertiga. Dan Suno pun bilang, Kula saking ngandhap, Mbah. Kula tiyang saking dan sekarang laki-laki itu mulai mendekati mereka bertiga. Tampak laki-laki itu mengelilingi mereka beberapa kali. Langkahnya pun pasti, namun mereka waspada. Dan anehnya lagi, beliau pun tersenyum ke Purnomo dan teman-temannya. Sepertinya laki-laki itu memang orang baik.
Dan selama itu juga hanya satu kata yang ada di kepala Purnomo. Kenapa laki-laki tua itu tersenyum pada mereka? Padahal kan mereka sangat ketakutan melihat orang itu. Purnomo pun mikir lagi, apa dia harus diam atau mereka harus lari saat itu? Purnomo pun bingung saat itu juga. Dan tiba-tiba, Kulo tiang mriki. Monggo pinara teng gubuke kula. ya, rasa resah mereka bertiga pun sontak hilang karena ngedenger kalimat yang keluar dari mulut laki-laki tua itu. Dan konyolnya lagi, si Hendro malah bilang seperti ini. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Kula nggih keluar nek niki, Mbah. Kepingin mangan kan mau. Hus, cangkem mundro. Jan gak duwe isin blas. Saat itu juga, Purnomo ngerasa sangat bahagia karena bertemu dengan penduduk setempat. Sampai ia pun gak sadar kalau ia meneteskan air mata bahagia saat itu. Ayo le, podo melok aku. Selak surup ya iki. Ojo sampai digondol bae lho. Lalu mereka bertiga berjalan mengikuti laki-laki itu dengan penuh semangat. Jalannya pun memang dapat dikatakan berliku-liku yang mereka lewati saat itu. Mereka tampak ngelewatin kali yang ukurannya itu selebar jalan pedesaan. Mereka pun menyeberanginya. Mereka juga melewati celah-celah batu besar dan tampak dari kejauhan juga sepertinya ada bau-bau perkampungan di sana. Sebenarnya mereka bingung. Kayaknya kampung itu memang sedikit aneh. Memang sih, kampung itu tampak kelihatan seperti kampung yang ada di zaman dahulu. Semua bangunan yang ada di pedesaan itu sangat sederhana. Yang nampak hanya seperti ada gubuk yang bertingkat. Hanya saja ada pepunden-pepunden yang terbuat dari batu kali berdiri banyak di sana. Perkampungan yang ada di situ terdiri dari beberapa gubuk-gubuk yang saling berjajar. Sisi kiri dan sisi kanannya juga memang terlihat saling berhadapan. Di tengah-tengah ujungnya ada bangunan pepunden-pepunden, atau dapat dikatakan itu adalah tempat untuk sembahyang orang pada saat itu. Dan tiba-tiba, Jenengku Mbah Buyut le. Aku iki sesepuh kampung Alasbi. Lan kowe kabeh ra usah wedi karo aku lan seduluranku. tapi anehnya lagi, setiap penduduk yang ada di desa itu tampak selalu menatap aneh mereka bertiga. Walaupun terkadang mereka tampak tersenyum sambil menundukkan kepala mereka. Dan sesampainya di rumah Mbah Buyut, mereka dipersilahkan untuk istirahat sejenak. Memang rumah Mbah Buyut itu terbuat dari kayu yang ditali dengan rotan-rotan di setiap penyangganya. Dan bagian atapnya sepertinya ada sedikit icuk aren. Mayang, Sinta, Rini onduk. Opo cah-cah iki sing mau temoni ning ngisor wingi? Mbah Buyut tampak memanggil orang yang ada di bagian dalam rumah itu. Dan muncullah dua gadis cantik yang keluar dari dalam rumah itu sambil ngebawakan di air minum. Memang sih, gadis-gadis itu tampak kelihatan cantik. Nggih, Mbah. Tiang tiga niku sing papasan teng alas ngandhap. Kula nemu kalian tiang niku pas golek kayu kali suwek. Oh. Lah yo cah. Wong loro iki putune Mbah. Jenenge Mayang karo Sinta. Wong loro iki sing nyritakno lek ana wong kalangan nek alas wong. Kemudian tampak dari raut wajahnya, Mbah Buyut itu tersenyum di depan Purnomo dan teman-temannya. Sepertinya ada sedikit lucu dengan mereka bertiga. Dan Mbah Buyut pun bilang, Biasane aku mau ngarahno nek ana wong kalangan ning alas wong. Ning aku yo mesakne. Lek ngerti kuwi sampean kabeh yo bakal tak gowo mrene.
Disitulah Purnomo kelihatan paham dan tangannya sambil mengambil kendi gerabah yang isinya air putih yang dibawa si cucu Mbah Buyut tadi. Setelah itu, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke sungai yang ada di sekitaran pemukiman penduduk itu untuk mandi. Sesampainya di sungai itu, Hendro tampak kelihatan sumringah dan menggosok tubuhnya dengan batu yang ada di sungai itu. Ia pun bilang, Rek, iki paling sing dijenengi surga di atas awan ya. setelah selesai mandi, akhirnya mereka bertiga balik ke rumah gubuk Mbah Buyut. Dan tak henti-hentinya mereka pun terheran-heran dengan pedesaan yang ada di situ. Kok ada ya pemukiman yang bagus penataannya seperti di desa itu? Mereka ngerasa kalau di desa itu tampak asri dan juga aman. Saat itu warna langit mulai menguning dan matahari hampir tenggelam di antara siluet-siluet pegunungan. Akhirnya mereka bertiga sampai di gubuk Mbah Buyut saat itu. Dan konyolnya lagi, si Hendro bikin ulah lagi dan bilang seperti ini. Kula nuwun, Mbah. Niki kula sampun adu sedanten nih. Kapan niki mangane, Mbah? Cangkem mudra. Mbah Buyut saat itu tampak hanya tersenyum melihat tingkah dari si Hendro. Dan ia pun bilang, Wis, gak apa-apa. Kene, podo mangan kene karo mbae. mereka pun akhirnya makan di rumah Mbah Buyut. Ya, sebenarnya makanannya sih dapat dibilang sederhana, tapi terasa enak saat itu. Ada ubi suwek, sayur daging, dan sambal ulek. Nah, kebayangkan pasti kalian, kalau kalian habis mandi, terus disuguhin makanan minuman anget. Nah, mantul banget. Setelah makan dengan lahapnya, mereka pun ngobrol di teras depan sama Mbah Buyut. Sakjane kon kabeh iki kate nang endi? Kok iso kesasar nang alas wong? Terus pirang dino ana ning jero alas iku? Anu, Mbah. Kula kalih tiang-tiang niki ajeng teng Semeru, Mbah. Tapi kesasar. Mboten ngertos dalan. Pentikan dinten niki kula teng alas, Mbah. Alah, aku wis ngerti le. Ning ulah opo kon kabeh nang alas? Kula kalih rencang-rencang rekreasi, Mbah. Hah? Rekreasi iku opo le? Opo podo karo semedi ngono ta? Anu, Mbah. Rekreasi iku ya ngelono. Kepengen ngertos ciptaane Gusti. Disitulah Mbah Buyut sepertinya mulai kebingungan dengan pembicaraan mereka. Dan akhirnya Purnomo pun menceritakan kalau dia dan teman-temannya sebenarnya mau mendaki ke Gunung Semeru lewat jalur via Taun Songo. Dan seketika Kon kabeh iki kurang penggawean tapi piye? Nek nang Semeru iku duduk lewat kene sing tak weruhi. Nek kon kabeh lewat kene, kon bakal nemu mung pager watu alase Semeru. Kon kabeh iso nang kawah Semeru, tapi kudu lewat Ranu Kuning le. Iku pancere ana nek sebelah lor kulone Gunung Semeru. gimana menurut kalian? Kalian udah mulai bingung apa belum? Pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya Mbah Buyut itu siapa sih? Terus desa yang mereka sebut desa di atas awan itu sebenarnya desa nyata apa desa di alam gaib? Dan gimana kelanjutan cerita dari mereka bertiga nanti? Kalian penasaran cerita selanjutnya seperti apa? Tonton terus di part selanjutnya. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang udah mampir dan subscribe di channel ini, gua ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, ayo gaskan tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar nanti ngerti cerita kelanjutan dari cerita ini. Ya udah, gua Oman, cerita horor sebelum tidur